Halo adik-adik semua, pernah nggak kamu mikir gimana caranya surat dari luar negeri bisa sampai tepat ke depan pintu rumahmu? Itu karena ada urutan alamat, mulai dari negara, provinsi, kota, kecamatan, sampai nomor rumah. Nah, di biologi, makhluk hidup itu juga punya alamat yang disebut dengan takson. Semakin ke bawah urutannya, maka anggotanya akan semakin mirip satu sama lain. Nah, untuk grafik taksonomi itu seperti ini ya, di mana dimulai dari yang paling atas atau yang paling umum yang bisa kita sebut sebagai kingdom sampai yang warna ungu itu adalah yang sangat spesifik ciri-cirinya yang disebut dengan spesies. Mari kita bahas satu-satu. Nah, untuk mempermudah, nanti di setiap bagian kakak akan contohkan dua ya, yaitu dari kelompok hewan, nanti kakak contohkan kucing, dan untuk kelompok tumbuhan, kakak contohkan padi. Oke, kita mulai. Yang pertama ada kingdom atau kerajaan, di mana sistem klasifikasi 5 kingdom menyatakan bahwa di bumi kita ini terdapat 5 kerajaan makhluk hidup yang terdiri dari kingdom Monera, kingdom Protesta, kingdom Plantae atau tumbuhan, kingdom Animalia, dan kingdom Fungi atau jamur. Nah, di sini kingdom itu artinya kelompok besar. Contohnya tadi kalau kucing itu masuk ke hewan, berarti masuk kingdom Animalia. Sedangkan padi itu masuk kingdom tumbuhan atau Plantae. Oke, lanjut yang kedua. Untuk tumbuhan disebut juga dengan divisi, dan untuk hewan disebut juga dengan filum. Nah, divisi atau filum ini merupakan tingkat takson yang berada di bawah kingdom. Kucing tadi itu masuk ke filum yang namanya Chordata atau hewan yang punya tulang belakang. Sedangkan padi masuk ke divisi Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga. Ketiga, kelas atau kelas. Kelas merupakan tingkat takson yang berada di bawah filum dan di atas ordo. Nah, kelas ini masih memuat banyak perbedaan. Contohnya, kalau kucing tadi itu masuk ke kelas Mamalia atau hewan menyusui, dan padi masuk ke kelas Liliopsida atau tumbuhan berkeping satu. Keempat, ada ordo atau bangsa. Ordo memiliki persamaan yang lebih banyak daripada kelas. Hewan yang diklasifikasikan ke dalam ordo yang sama pasti memiliki persamaan tertentu yang lebih spesifik. Contohnya, kalau kucing tadi itu masuk ke ordo karnivora atau hewan pemakan daging. Sedangkan padi masuk ke ordo Poales atau bangsa rumput-rumputan. Kelima, family atau keluarga. Family merupakan tingkat takson yang berada di bawah ordo. Di dalam satu family terdapat beberapa makhluk hidup dengan genus atau marga yang sama. Untuk kucing itu masuk ke family yang namanya Felidae atau keluarga kucing, sedangkan untuk padi masuk ke family Poaceae atau keluarga padi atau rumput. Oke, selanjutnya ada genus atau marga. Genus merupakan tingkat takson yang berada di atas spesies. Hewan yang memiliki genus yang sama secara fisik memiliki kemiripan. Contohnya, kalau kucing tadi itu masuk ke genus Felis. Sedangkan untuk padi itu masuk ke genus Oryza. Genus ini seperti nama marga atau nama depan dalam nama ilmiah. Selanjutnya yang terakhir ada spesies. Nah, untuk spesies ini merupakan tingkat takson terendah dan menunjukkan jenis makhluk hidup itu sendiri. Berarti kalau kucing masuk ke spesies Felis catus atau kucing peliharaan, sedangkan untuk padi masuk ke spesies Oryza sativa
Nama-nama ini adalah nama ilmiah dari kucing dan padi. Nah, sampai sini kalian paham kan perbedaan dari kingdom sampai spesies? Untuk lebih jelasnya di sini sudah Kakak rangkumkan. Urutan takson kucing itu hampir mirip dengan sejenisnya, misal harimau, di mana untuk kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mammalia dengan ordo Carnivora, familinya Felidae, genusnya Felis, sehingga nama spesies dari kucing dibaca Feliscatus. Sedangkan untuk tumbuhan padi, kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Liliopsida, bangsanya atau ordonya Poales, familinya Poaceae, genusnya Oryza, dan nama spesiesnya padi yaitu Oryza sativa. Nah, gimana, kelihatan panjang ya? Tenang, supaya kamu gak lupa, pakai singkatan ini aja. Kiphigeophages atau kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Kita ulangi lagi. Kiphigeophages, kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Ingat ya, makin ke atas atau ke arah kingdom, jumlah anggotanya makin banyak, tapi kemiripannya makin sedikit. Makin ke bawah ke arah spesies, anggotanya makin sedikit, tapi kemiripannya sangat banyak. Oke, segitu dulu pembelajaran tentang taksonomi. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Belajar bareng yuk!